Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat-sahabatku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali pada pertemuan channel ini. Semoga semuanya dalam keadaan dirahmati Allah dan senantiasa dalam limpahan maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya akan membahas tentang orang yang berdusta atas nama nabi dan orang yang bersumpah dengan nama Allah, padahal apa yang dia ucapkan dengan sumpah itu adalah suatu kedustaan atau kebohongan. Sesungguhnya orang yang berdusta atas nama nabi itu konsekuensinya sangat besar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya adalah ketika dia berbohong mengatasnamakan dirinya, yakni Nabi Muhammad, maka sesungguhnya dia telah memesankan suatu tempat di neraka. Ini ancaman yang sangat keras. Wallahu alam, apakah akan diampuni atau tidak ketika dia bertobat dari kedustaannya itu. Secara sederhana seperti ini. Misalkan nama kalian digunakan, misalkan kalian sebagai tokoh, saya disuruh oleh ini untuk minta sumbangan sekian juta, padahal Anda tidak pernah menyuruh untuk memintakan sumbangan misalkan sampai 5 juta atau 10 juta. Nah, jadi berbohong atas nama nabi itu sama saja dengan memfitnah. Karena secara tidak langsung nabi dijadikan alat untuk menutupi kebohongannya. Dan ini merupakan suatu sikap yang merupakan sikap orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah ketika dicaci, dihina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan orang yang menghina dirinya, mencaci maki dirinya. Namun kita sebagai umatnya, kita tidak akan terima ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilecehkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicemari dirinya, dijadikan sebagai suatu alat untuk menutupi suatu kebohongan. Karena keras ancamannya. Nabi orang yang paling istimewa, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meninggikan suara di hadapan Nabi dalam surat Al-Hujurat itu akan menghapus amal-amal kebaikan. Nah, bagaimana orang yang menjadikan Nabi, namanya Nabi, sebagai suatu alat untuk membohongi kedustaannya. Sehingga wajar kata Nabi, siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Kemudian orang yang berbohong atas nama Allah dan dia berdusta, maka di dalam Al-Quran dianjurkan untuk berpuasa selama 3 hari. Di dalam surat An-Nisa dianjurkan untuk berpuasa selama 3 hari. Karena ketika mereka mengucapkan wallahi, demi Allah, tallahi, ya, karena Allah, demi Allah, itu menjadikan nama Allah sebagai suatu bukti. Ketika dia mengatakan benar-benar melakukan sesuatu dan menjadikan nama Allah sebagai suatu alat untuk meyakinkan apa yang dilakukannya itu benar, kemudian menjadikan nama Allah sebagai bukti bahwa apa yang dilakukannya benar,
itu sah-sah saja kalau memang dia jujur. Tapi ketika dia berbohong, berdusta, dan menjadikan Allah sebagai alat untuk menutupi kebohongannya dan bersumpah dengan nama Allah, ini merupakan suatu hal yang bukan akhlak seorang muslim. Jadi jangan bermudah-mudahan dalam hal ini, ya, jangan bermudah-mudahan dalam hal ini. Saya teringat pesan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu, jangan bersumpah dengan nama Allah baik secara main-main ataupun secara kesungguhan. Karena kenapa? Karena takut ketika kita mimpi, maka kita pun akan bersumpah dengan nama Allah. Kalau tidak salah, saya pernah mendapatkan perkataan Imam Asy-Syafi'i, tidak boleh bermudah-mudahan dalam bersumpah dengan nama Allah. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.